Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap dengan serial cerita pewarta yang saya ambil dari buku saya Dalam Lintasan Seni yang terbit pada tahun 2015. Kali ini judul yang akan saya ceritakan di sini adalah Ketinggalan Teknologi 6 Bulan. Peristiwa ini saya alami ketika pada tahun 1996 saya mengikuti delegasi Yayasan Seni Surabaya ke Perth, ke ibu kota Australia Barat untuk menyaksikan Athlete Perth Festival, sebuah festival yang menghadirkan seni-seni kontemporer oleh para seniman dari Asia Pasifik. Nah, kedatangan kami pada sore hari itu, kemudian oleh panitia di sana langsung dijemput dan dibawa ke sebuah rumah bertipe lebih kurang 70 luasnya, sebuah rumah yang berada di kawasan suburban kira-kira 15 km dari kota Perth, yaitu sebuah desa, sebuah town yang namanya Melroseville. Nah, sehabis dari rumah penampungan itu, kami oleh panitia dibawa ke supermarket untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari selama kami 3 minggu di ibu kota Australia Barat itu. Maka kami dibelanjakan, dibelikan sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beras, gula, teh, kopi, dan lain sebagainya, yang ternyata uang belanjaan itu dipotong dari honor produksi yang diberikan setelah festival seni yang ada di kota itu berakhir 2 minggu kemudian. Nah, di supermarket itu ada banyak hal yang menarik yang ternyata banyak juga hasil bumi yang dijual di situ sebagaimana di Indonesia. Seperti saya jumpai misalnya waluh. Nah, waluh itu labu yang kulitnya keras itu. Kemudian ubi jalar. Kemudian ada beberapa lagi buah-buahan yang menarik yang saya temui, antara lain adalah buah kesemek. Nah, buah yang luarnya itu berbedak, yang rasanya gabungan antara tebu dan apel. Nah, setelah sampai pada lajur kasir, saya agak tertegun. Ternyata untuk penjumlahan total belanjaan tidak seperti yang dilakukan di Indonesia. Waktu itu Indonesia masih menggunakan seperti mesin hitung yang setelah dihitung kemudian ditekan knopnya akan keluar printout-nya berupa macam-macam belanjaan dengan totalan rupiahnya. Nah, yang saya lihat di supermarket ini bukan seperti yang saya lihat di Indonesia, tetapi barang-barang itu dipindai, ditembak oleh sinar laser dari alat yang bentuknya seperti ulekan. Saya pikir praktis juga ini ya. Nah, kejadian ini mengingatkan saya setahun sebelumnya
ketika saya pertama kali pergi ke luar negeri dan menginjakkan kaki di kota Perth. Saya dan beberapa teman juga menghadiri festival Art Perth Festival, yaitu festival seni-seni kontemporer. Tetapi tahun 95 kami hanya sebagai delegasi saja, bukan sebagai seniman-seniman yang ikut berkiprah di festival seni kontemporer itu. Nah, yang saya saksikan pada tahun 1995, yakni ketika saya memasuki art galeri seni yang ada di dekat hotel kami menginap, yaitu Hotel Perth Ambassador. Nah, ketika saya masuk ke dalam galeri tersebut, terdengar bunyi ting tong. Nah, ternyata bunyi ting tong itu juga digerakkan oleh sinar laser. Ketika kita masuk ke ruangan itu, sinar laser akan bergerak dan memindahkan sinarnya ke dalam bentuk bunyi ting tong. Nah, bunyi ting tong dan alat seperti ulekan yang tadi saya ceritakan digunakan oleh kasir di supermarket itu, kemudian hari bisa saya saksikan, bisa saya lihat, bisa saya alami 6 bulan kemudian di tanah air kita di Indonesia. Bahkan kalau misalnya saya membeli alat tulis di dekat rumah saya, ketika saya memasuki toko alat tulis tersebut, terdengar bunyi ting tong. Nah, bunyi ting tong dan alat semacam ulekan yang dilakukan oleh kasir di supermarket itu 6 bulan kemudian baru saya saksikan di kota saya di Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.